Mungkin ada yang bisa dibagi Abi, mungkin pengalaman pribadi tentang keajaiban selawatnya. Nggih. Wah, banyak. Banyak nggih, salah satu. Allah. Masya Allah. Kita ini bangun pondok ini selama 9 atau 10 tahun terakhir. 10 tahun, 9 atau 10 tahun ini miliaran. Nggih. Miliaran. Kita sendiri bingung juga uang dari mana sebanyak ini. Belum lagi setiap bulan itu operasional pondok itu 100 lebih. Belum lagi toko bangunan, belum lagi upah tukang. Jadi itu di luar bangunan itu 100 juta lebih Nggih. setiap bulannya. Dari mana? Soalnya kalau uang mengandalkan uang syariah santri tidak menutupi. Nggih, syariah. Tidak menutupi. Jadi kita harus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Selamat datang dan berjumpa kembali di channel Junaidia TV. Semoga saudara dan saudariku sekalian dalam kondisi sehat walafiat, bahagia, dan mudah-mudahan segala hajat dan keinginan kita jikalau baik menurut Allah Subhanahu wa taala senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kali ini kita bersama tamu mulia Abina Al Ustadz Muhammad Ali Al Qoribani. Jadi kita hari ini akan bincang-bincang kepada beliau, di mana sosok beliau ini adalah salah seorang pendakwah yang luar biasa, dan juga beliau selain itu adalah seorang pengusaha muslim yang patut kita jadikan contoh bagi kita orang beriman, bagaimana seharusnya kita bersikap dalam menjalani dunia yang sementara ini. Nah, jadi kita akan banyak belajar dari beliau, baik itu tentang usaha beliau ataupun bagaimana beliau mengelola dakwah, dan tidak panjang lebar kita akan langsung berbincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kayak Pak kabarnya Pian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, masya Allah. Kalau boleh tahu Abi, Pian itu alumni dari mana? Oh, jadi ulun tuh pernah belajar di beberapa pesantren. Yang terakhir sebelum menikah di Darul Lughah wa Dakwah. Di Ma'had Darul Lughah wa Dakwah, tepatnya di daerah Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Jadi ulun alumni sana. Jadi Pian saat ini berdomisili di Tabalong, Abi lah. Di Tabalong. Sudah berapa lama tuh Abi? 10 tahunan. 10 tahunan. Dalam 10 tahunan itu beliau alhamdulillah beliau ini sudah punya pondok pesantren Anwarul Hasaniyah. Itu berdiri tahun berapa Abi? Peletakan batu pertama tahun 2013. 2013. Peresmian di tahun 2014. Waktu peletakan batu pertama kemarin itu siapa Abi yang di guru mulia kita dari Jepara. Karena sebelum di Dalwa kita pernah juga belajar di Darut Tauhid Al Alawiyah di Jepara. Jadi yang peletakan pertama waktu itu Kiai Haji Mungjiri Jauhari, beliau murid Abu Yazid Muhammad Awi Al Maliki. Kemudian Kiai Razikin Ahmad Razikin LC, beliau salah satu murid Kiai Mamun Zubair, terus melanjutkan ke Mesir. Kemudian 2014 itu peresmian dilakukan oleh Abuya Al Habib Zain bin Abuya Al Hasan bin Ahmad Baharun tahun 2014. Mengapa tempatnya tuh dipilih ini Marindi Abi? Allah ya qadir. Qadar Allah. Jadi nggak ada niat, nggak ada pernah kebayang mau bangun pondok apa. Kita nggak pernah kebayang di situ. Kita nggak pernah tahu kok bisa di sini, bahkan nggak ada bayang-bayang sama sekali. Nggak ada bilah. Nggak ada. Ya Allah yang mentakdirkan dari awal silaturahmi, karena memang mertua orang sini kelahirannya cuma lama di Jakarta. Jadi silaturahmi ketika menjenguk Julek tuh garing, Julek sakit. Akhirnya tertahan udah sampai sekarang. Jadi semuanya mengalir, mengikuti aliran atau alur skenario Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Masya Allah. Kita tahu tuh Abi ini banyak usaha yang digeluti, salah satunya
contohnya itu diantaranya rumah makan Nabilah. Nggih, yang kita kenal ada rumah makan Matam Abu Nawas, baik itu yang ada di Amuntai, Barabai maupun Tabalong, dan juga beliau mengelola itu haji dan umrah. Ya Abi, nggih. Selain itu ada Abi usaha apa? Investasi. Nggih. Kita ada investasi sama teman. Yang penting prinsip kita seorang santri ya kan, seorang santri itu harus punya jiwa-jiwa usaha. Nggih. Dan yang motivasi kita untuk bikin usaha, memperbanyak usaha itu adalah kita ini ingin seperti sebagian sahabat yang mereka berjuang untuk agama Allah itu bukan hanya perang. Berjuang untuk agama Allah itu bukan hanya dengan mengangkat senjata, tapi sebagian mereka itu mengeluarkan harta mereka untuk berjuang di agama Allah, untuk membela agama Allah dengan harta mereka. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi kita bisa berdakwah, kita bisa berjuang dengan harta. Nah, itu yang jadi motivasi seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Jujur dari tahun 2003 sampai sekarang salah satu sahabat idolanya kita, para pembisnis ini, pengusaha muslim, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Beliau bukan hanya seorang sahabat, tapi beliau juga ahli hadis. Beliau juga sering ngaji sama Rasulullah langsung. Dan beliau salah satu sahabat yang berjuang bukan hanya dengan tenaga, pikiran, tapi dengan harta yang luar biasa. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau juga saudagar dulu. Orang-orang kaya itu Sayyidina Abu Bakar itu. Habis hartanya untuk agama Allah. Begitu juga Sayyidina Utsman bin Affan juga sama seperti itu. Artinya kita seorang muslim jangan sampai dakwah itu kita jadikan profesi. Enggak, dakwah itu memang tugas kita. Tugas itu khairu ummatin. Ya kan? Jadi kita bisa menjadi sebaik-baik umat itu ketika kita ini dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi itu memang kewajiban kita agar kita bisa menjadi seorang umat yang terbaik di indallah menurut Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita jadikan profesi dalam artian kita menjemput rezekinya Allah ya bukan melalui dakwah. Jadi kita menghidupi dakwah dengan kita berusaha dengan kita berbisnis. Jadi kita tidak pernah mengharap pemberian orang ketika kita diundang orang, ketika kita ngajar, ketika kita diundang untuk menyampaikan apa tausiah. Kita nggak mengharapkan pemberian orang, dikasih ya kita terima, nggak dikasih nggak masalah, kita punya kok sudah. Kita ada pemasukan dari yang lain, dari usaha kita, dari seperti itu. Ada cerita unik nggak Bi dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu? Sayyidina Abdurrahman bin Auf, beliau itu salah satu sahabat yang pernah pada suatu ketika saking beliau itu memang kaya raya kan. Rasulullah pada suatu ketika pernah mengatakan kepada sahabat-sahabat waktu ngumpul-ngumpul, kata Rasulullah, orang yang engkau wahai Abdurrahman, kau ini orang yang paling terakhir masuk surga. Engkau, aku ya Rasulullah, kata Sayyidina Abdurrahman. Iya engkau. Loh, benar kan? Iya engkau ini adalah orang yang terakhir akhir masuk surga. Kenapa ya Rasulullah? Karena engkau kebanyakan harta, hisabnya panjang. Jadi sahabat-sahabat yang lain kayak ya menertawakan Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang langsung Rasulullah yang mengatakan bahwasanya engkau ini orang yang akan akhir-akhir masuk surga karena kebanyakan harta, kebanyakan duit, karena kebanyakan kelamaan hisab ya kan. Sedangkan beliau itu sedekahnya nggak kurang-kurang. Tapi karena mungkin ya Rasulullah pengen bergayaan, pengen bercanda gitu. Bercanda, akhirnya saya teman-teman sedih mendengar seperti itu. Sampai diulang-ulang jawabannya sama, iya engkau nanti akhir-akhir masuk surganya karena aku kebanyakan harta. Akhirnya beliau pulang izin sama istrinya, mau mensedekahkan semua hartanya, nggak mau jadi orang kaya, pengen jadi orang miskin aja biar cepat masuk surga. Akhirnya beliau bingung ini, buang sebanyak ini harta, aset sebanyak ini mau dikemanakan. Nah di saat itu terjadilah suatu peristiwa yang sangat membuat penduduk kota Madinah itu mereka ada yang kelaparan, di musim krisis paceklik kata orang Jawa. Jadi saat itu ketika Rasulullah mengajak perang para sahabat yang laki-laki semuanya pada sibuk perang, akhirnya pas waktu musim panen kurma yang laki-lakian ini habis sudah turunan perang semua,
tinggal yang perempuan ataupun yang laki-laki tua dan anak-anak. Nah, sehingga musim panen kurma di Madinah saat itu gagal, nggak ada yang panen, busuklah itu, ribuan ton kurma itu. Akhirnya para sahabat mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di mana nih kurma kami ini nggak ada yang mau beli karena sudah nggak layak konsumsi, ini jadi pakan unta aja nih. Akhirnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf melihat dan mendengar kejadian dan peristiwa yang seperti itu, beliau muncullah inisiatif. Ya sudah, semua kurma penduduk kota Madinah yang gagal panen, yang nggak ada yang mau beli, kumpulkan jadi satu, aku yang beli. Orang-orang juga keheranan, bisa kah? Buat apa ini Abdurrahman ya, aneh-aneh aja gitu. Bisa. Nah, dalam benak pikiran Sayyidina Abdurrahman, yang penting duitku habis. Yang penting duitku habis. Akhirnya di total semuanya memang benar-benar tuh aset beliau dijual semuanya, harta semuanya digunakan untuk beli kurma yang busuk tadi itu berton-ton. Nah, baru berapa hari beliau senang dah, alhamdulillah aku jadi orang miskin. Alhamdulillah aku ini jadi orang yang nanti nggak akhir-akhir masuk surga, bisa awal-awal masuk surga gitu. Akhirnya datanglah delegasi dari negeri Yaman. Di Yaman sedang terjadi wabah pandemi yang luar biasa, dan semua ahli medis, para tabib, para dokter berkesimpulan dan memutuskan bahwasanya ini penyakit tidak bisa sembuh kecuali diobati dengan kurma busuk yang berasal dari kota Madinah. Gitu. Akhirnya raja menyuruh ada beberapa delegasi untuk langsung berangkat hari itu juga ke kota Madinah untuk beli kurma yang busuk. Nah, akhirnya setiap datang ke kebun kota Madinah ini dari delegasi dari Raja Yaman ini, kebun itu nggak ada kurmanya, habis semuanya sudah dijual. Kurma busuknya nggak ada satupun kebun kecuali sudah dibeli sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Akhirnya orang-orang Madinah bilang, Pian, cari itu di di tempatnya Abdurrahman bin Auf. Datanglah ini delegasi ke situ, nanyakan, wahai tuan, kami perlu kurma busuk. Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, aku nggak mau jual. Memang niatnya pengen jadi orang miskin. Dia pengen jadi orang miskin. Nah, kata orang delegasi tadi, berapa engkau mau jual, kami akan beli. Enggak, saya nggak mau jual. Enggak, kami beli 2 kali lipat. Enggak, 3 kali lipat. Pokok sampai berlipat-lipat. Akhirnya tetap nggak mau jual. Akhirnya diceritakan, wahai tuan, kami beli ini bukan untuk apa. Di negara kami di Yaman itu hampir seluruh penduduk kena pandemi, kena penyakit yang mana aneh penyakitnya itu nggak bisa sembuh kecuali diobati dengan ramuan, yang ramuannya itu berasal dari kurma busuk dari kota Madinah. Karena kurma Madinah ini beda dengan kurma-kurma yang lain. Mendengar seperti itu, rahmahnya beliau, kasih sayang beliau kepada sesama manusia, kepada sesama umat, tersentuhlah hati Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Akhirnya sepakat, ya udah, aku jual semua kurma aku ini kepada kalian dengan harga, riwayat mengatakan pokok 5 atau 10 kali lipatnya. 5 kali lipatnya. Akhirnya kata beliau, ya Allah, baru merasakan miskin berapa hari udah kaya. Nah, itu Sayyidina Abdurrahman memang orangnya, beliau seorang entrepreneur, seorang pengusaha muslim yang luar biasa. Bahkan ketika beliau datang ke kota Madinah, beliau asli muhajirin, beliau termasuk muhajirin, jadi meninggalkan semua keluarga dan hartanya di kota Mekah untuk hijrah ke kota Madinah. Nah, ketika di kota Madinah beliau dipersaudarakan sama Rasulullah dengan sahabat Ansor yang punya aset, punya harta. Saking dekatnya sama saudara angkatnya ini, sampai saudaranya itu nawarkan, wahai Abdurrahman, kalau kau mau separuh hartaku aku berikan kepadamu. Itu istriku, beberapa istriku, kau pilih yang mana? Kau pilih, nanti aku ceraikan, aku nikahkan untukmu. Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ketika ditawari separuh harta saudaranya ini, beliau nggak langsung menerima. Justru beliau mengatakan, dullani aina suq. Itu bahasanya, bahasa kitanya itu, tunjukkan mana pasar. Tunjukkan kepadaku mana pasar. Nah, ini orang-orang yang berjiwa usaha itu nggak seneng dikasih ikan, pengennya kail. Ya, kail dan minimal, atau tunjukkan mana sungai. Nah, mana sungai, mana rawa, mana danau. Nah, jadi nggak suka dengan yang instan, pengen proses. Sayyidina Abdurrahman seperti itu.
Makanya itu motivasi untuk semua santri dan semua muslim. Itu harus punya jiwa-jiwa usaha, karena kalau setiap ada kemauan pasti ada jalan. Usaha itu, bisnis itu nggak mungkin langsung besar, pasti ada proses. Kita pun punya Matam Abu Nawas dari dulu. Sebelum Abu Nawas itu ada buka restoran yang beberapa kali yang aneka sop dan soto pernah gagal, bangkrut. Makanya usaha jalan tapi kok hasilnya kok nggak kelihatan karena belum paham manajemen restoran. Kemudian buka lagi prasmanan sama kayak gitu juga, buka lagi ayam bakar Pak Adi itu sampai 3 cabang, tutup ketika Covid. Tapi Allah Maha segalanya, ketika kita sabar menerima itu semuanya, Allah ganti. Alhamdulillah itu ada Abu Nawas, dan insya Allah nanti kita akan terus kembangkan kembali. Untuk sementara ini sudah ada berapa cabang? 3 kan? Insya Allah nanti kita akan buka di Martapura atau Mojalbor. Masya Allah. Dalam waktu dekat. Jadi Abi ini beliau dari segi usaha itu banyak juga yang gagal lah, tapi tidak berhenti beliau, Masya Allah. Nah, itu motivasi bagi kita semua, bahwasanya ketika kita terjatuh jangan sampai lama-lama jatuhnya, Abi. Ya, harus bangkit lah. Ada amaliyah, Abi, ya, untuk menyemangati ketika kita terjatuh, mungkin dapat pertolongan dari Allah. Apa tuh, Abi? Tentang surullah yang surullah. Kita pegang betul-betul. Tentang surullah yang surullah. Kalau kalian berusaha untuk menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolong kalian. Jadi kita usaha itu niatkan. Itulah yang membedakan kita seorang pengusaha muslim dengan pengusaha yang non muslim. Pengusaha yang muttaqi, bertakwa, dengan pengusaha muslim tapi nggak bertakwa. Yaitu apa? Di antaranya seorang pengusaha muslim itu mikir, aku ini berusaha untuk apa? Untuk supaya nanti aku bisa berjuang untuk agama Allah dengan harta yang aku dapatkan dari usaha ini. Jadi ketika kita usaha, niatkan untuk membantu menolong agama Allah dengan apa yang kita dapatkan daripada profit atau pemasukan dari usaha itu, ketika kita jatuh Allah akan bangkitkan lagi. Gitu. Kita jatuh, kita rugi sekian ratus juta, Allah kembalikan berlipat-lipat. Karena prinsip kita dalam bisnis, kita niat menolong agama Allah. Kita punya 3 restoran, itu kita nggak pernah menikmati hasilnya. Jadi kita semuanya hasil yang kita dapatkan dari situ kita gunakan untuk ma'had, kita gunakan untuk pondok. Nah, jadi memang usaha itu kita niatkan untuk menolong agama Allah, membantu pondok, operasional pesantren. Akhirnya kita ketika kita jatuh, insya Allah langsung Allah akan bantu untuk bangkit, dan Allah akan kasih lebih daripada itu. Jadi apapun usaha kita, apapun usaha Anda, jangan pernah lupa niatkan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua nanti ya baru niat-niat yang lain. Niat yang pertama, dengan aku usaha ini niat untuk bantu agama Allah. Ketika Allah sudah jalankan, Allah kasih rezeki di situ, sisihkan sebagian untuk agama Allah, untuk masjid, untuk pondok, untuk majelis, untuk apa gitu. Nah, walaupun mungkin kita masih kurang, kalau nuruti kurang ya kurang terus ya. Kalau kita nuruti keinginan tuh kurang terus. Tapi kalau sudah cukup untuk makan, kita makan sama istri sama anak-anak kita, cukup untuk biaya hidup kita sama keluarga cukup, ya yang sisa itu sisihkan sedikit. Kalau misalkan nggak cukup pun ya tetap sisihkan sedikit, karena kita sudah niat dari awal bahwa usaha ini niat untuk berjuang di agama Allah dengan harta ini. Insya Allah ketika kita jatuh langsung Allah bangkitkan lagi, jatuh lagi Allah bantu lagi. Seperti itu. Nggak ada istilahnya orang kalau bersedekah itu rugi. Jadi ya niatkan yang baik, insya Allah jalannya baik. Jatuh nanti insya Allah Allah mudahkan untuk bangkit kembali. Jadi kalau dari segi niat itu Abilah. Terus kalau dari wirid Abi, mungkin sholawat atau gimana? Kita ada malam sholawat ya. Tidak pernah sedikit berusaha untuk banyak. Terus yang untuk Abi ini kan banyak nih jenis sholawat yang diamalkan. Yang paling banyak yang Abi amalkan itu jenis sholawat apa Abi? Sholawat Jibril. Sholawat Jibril, Abilah. Sholawat Jibril yang sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk biar tambah sempurna itu sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, jadi ada di situ ada sholawat kepada Nabi, ada keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan salam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
sehari minimal 3.000. 3.000. Minimal 3.000. Ulun sendiri Nggih. berusaha yang itu 10.000 sehari. 10.000. Masyaallah. Sehari minimal. Itu yang panjang tadi ya bila? Yang kayak gitu. Nggih. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa ala alihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jangan wasallim wasallam. Karena yang dipanggil sallallahu fi'il madhi, jadi wasallama fi'il madhi. Itu dibaca, banyak dibaca sholawat. Waktu kosong gunakan untuk baca sholawat. Waktu kosong gunakan untuk baca sholawat. Jadi setiap ada waktu kosong banyak baca sholawat. Dan sholawat yang lain itu hanya ada waktu, ketika ada waktu kosong aja. Nah, kalau kita bicara sibuk sama, kesibukan kita di pondok ini justru kayak nggak ada istirahatnya. Jadwal ngajar kita penuh, belum lagi kalau ada jadwal majelis, jadwal isi acara di luar penuh. Tapi kalau mau pasti bisa, kalau mau berusaha pasti bisa. Sehari 10.000 ke 12.000 pasti bisa kalau mau. Apalagi orang yang banyak nganggurnya, sehari 20.000 itu mudah gitu. Kalau banyak waktu kosong, ya, kalau mau aja. Kecuali kalau nggak mau, karena waktu kosong. Karena waktu kosong kan banyak. Sayang kalau kita gunakan untuk yang lain, mungkin nggak kita gunakan untuk memperbanyak baca sholawat. Itu boleh dicicil lah. Udah cicil sambil aja. Nggih. Sambil sehari itu harus 3.000 minimal. Ya, sehari 3.000 minimal. Nggih. Ba'da maghrib sampai isya udah itu full sholawat. Full gunakan untuk baca sholawat. Kalau kita di pondok macam-macam wiridnya, baca Rotibul Haddad lah, baca ini, baca itu. Kalau pas waktu kosong ya baca sholawat itu dari maghrib sampai isya. Nanti dari ba'da isya sampai menjelang tidur baca sholawat. Di siangnya ada waktu kosong sambil nyetir, sambil masak, sambil rebahan, banyak baca sholawat. Pokoknya setiap ada waktu kosong gunakan untuk baca sholawat. Yang penting nggak di WC aja baca sholawat. Insya Allah nanti nggak terasa sehari itu 3.000 itu mudah banget tuh. Mungkin ada yang bisa dibagi Abi, mungkin pengalaman pribadi tentang keajaiban sholawat. Wah banyak. Nggih, salah satu. Masya Allah. Kita ini bangun pondok ini selama 9 atau 10 tahun terakhir, 10 tahun, 9 atau 10 tahun ini miliaran. Miliaran. Kita sendiri bingung juga uang dari mana sebanyak ini. Belum lagi setiap bulan itu operasional pondok itu 100 lebih. Belum lagi toko bangunan, belum lagi upah tukang. Jadi itu di luar bangunan itu 100 juta lebih setiap bulannya. Dari mana? Soalnya kalau uang mengandalkan uang syariah santri tidak menutupi. Jadi kita harus alhamdulillah berkah sholawat. Karena memang kata Nabi, kalau orang itu memperbanyak sholawat, 2 minimal yang akan Allah kasih. Jadi Allah idan fahamak wa yughfar dzambuk. Jadi yang pertama, Allah akan cukupkan semua urusan kita. Cukupkan artinya apa? Ya nggak usah mikir dah, aku yang nanggung, kata Allah. Kurang apa coba? Nggak usah mikir, aku yang nanggung. Yang penting banyakin sholawat aja, banyakin sholawat, terus banyakin sholawat. Nanti urusan kita ini akan Allah kasih. Walaupun kadang karena Allah itu ngasih apa yang kita perlukan. Udah terdesak baru Allah kasih. Jadi ada istilah the power of kepepet. Jadi udah kepepet baru Allah kasih. Nah itu untuk orang yang rajin baca sholawat itu, kalau sudah kepepet pasti Allah akan tahu. Yang penting banyak sholawatnya. Jangan dibatasi. 3.000 itu minimal. Batasnya maksimalnya berapa? Tak terbatas. 3.000 itu minimal. Jangan jadikan maksimal itu. 3.000 itu minimal sehari. Karena itu sedikit banget bandingkan dengan orang-orang di luar sana sudah puluhan ribu sholawat sehari. Gitu. Jadi pertolongan baik itu hajat pribadi, hajat keluarga, hajat pondok, Allah kasih kemudahan, Allah kasih penjagaan juga. Alhamdulillah kita masih sehat walafiat. Dan ya intinya terjaga, Allah jaga semuanya, Allah jaga berkat sholawat. Allah urusan Allah mudahkan berkat sholawat. Ya. Terus ketika orang tuh ada masalah mereka sumpah lah, mereka galau, kita enggak seperti itu. Masih nyaman aja gitu. Mungkin ada tips atau saran untuk yang kami yang mungkin baru memulai atau belum istiqomah dalam bersalat, bagaimana tipsnya? Tipsnya kita harus tahu tujuan kita baca sholat itu apa sih? Niatnya dulu bila. Ya, niat.
Jadi untuk apa sih kita baca sholawat? Kalau nggak tahu tujuan ya pantas nggak semangat. Kalau belum tahu tujuannya, orang tuh udah tahu, orang mencari gahru udah tahu di sana ada gahru, semangat. Iya. Mau hujan kah, mau panas ya tetap semangat. Kalau udah tahu di sana ada gahru. Orang mau hendak mau unjun tuh, apa mancing tuh, udah tahu di sana banyak ikan ya semangat. Mau hujan kah, mau apa ya tetap semangat, tulak berangkat. Maka kita pun ketika kita sudah tujuan untuk baca sholawat ini jelas, maka kita akan semangat kok baca sholawat. Nggak mau lepas dari tasbih di kita ini, nggak mau lepas. Nah, tipsnya yang pertama, perbaiki niat, dan kita harus tahu tujuan kita untuk baca sholawat apa. Dengarkan sabda Rasulullah, innan aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya sholat. Orang yang paling dekat nanti di hari kiamat denganku adalah orang yang paling banyak baca sholat. Kalau kita dekat dengan seorang pejabat, dekat dengan seorang TNI, Polri dengan jabatan tinggi, kita merasa tenang, kita merasa nyaman. Bagaimana ketika kita dekat dengan Rasulullah? Gitu kan? Adakah kedekatan manusia dengan manusia yang lebih indah daripada kedekatan seorang hamba kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya kan? Nah, jadi kalau sudah dekat sama Nabi, ya pasti nanti kumpulnya sama Nabi, di surga sama Nabi, di padang mahsyar sama Nabi, sampai masuk surga bersama Nabi. Karena udah dekat sama beliau. Itu yang kita harapkan. Jadi tujuan kita baca sholawat karena kita pengen dekat sama Rasulullah. Kita pengen sangat dekat dengan Rasulullah. Kita nggak mau jauh dari Rasulullah. Kita pengen dekat terus sama Rasulullah. Kita nggak mau jauh, jangan sampai kita jauh dari Rasulullah. Kita pengen dekat sama Rasulullah. Yang kedua, kita perbanyak baca sholawat, perbanyak, ya ambil yang pendek-pendek aja kayak tadi sallallahu alaihi wasallam. Itu dibaca semakin banyak bacaan kita, maka semakin besar peluang kita untuk tambah dekat sama Rasulullah. Gitu. Itu yang pendek, nanti sholawat yang panjang ya dibaca. Yang ketiga pakai alat bantu. Makanya saya itu nggak pernah lepas dari tasbih, nggak pernah. Manapun bawa, kecuali di WC aja, tidur aja udah dibawa. Nggak pernah lepas dari tasbih kita. Karena dengan tasbih ini, bawa tasbih ini kita kemanapun, dimanapun akan diingatkan, seolah-olah kayak ada mengingatkan, ayo baca sholawat, ayo baca sholawat. Yang keempat, ya jaga keistiqomahan dengan kita sering-sering hadir majelis, dengan kita sering-sering mendengarkan tausiah tentang keutamaan sholawat. Ya, jadi intinya ketika kita ini memang tahu tujuan kita untuk baca sholawat, maka nggak males kalau kita baca sholawat, pasti akan rajin baca sholawat. Siapa yang mau jauh dari Rasulullah? Nggak ada. Siapa yang ingin dekat sama Rasulullah? Semuanya, ya kan? Cuma kita kan nggak bisa hanya sekedar ngomong. Insyaallah, terima kasih Abi atas waktu dan tausiahnya atau penyampaiannya. Semoga apa yang disampaikan Abi ini menambah keimanan dan ketakwaan kita semua. Amin. Demikian pemirsa yang kita bincang-bincang pada hari ini. Jika ada salah dalam penyampaian mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.